Bagaimana dengan penerima penyelewengan dana kompensasi Boeing tersebut, yaitu Koperasi 212 yang menerima uang 10 miliar rupiah? Apakah Agim, Holil Nafis dan kawan-kawan, yang menjadi petinggi Koperasi Syariah 212 akan bebas dari proses hukum? Jika yang memberi diproses hukum, masa sih yang menerima bisa bebas? Bukankah yang memberi dan yang menerima uang seharusnya diproses hukum, karena mereka sama-sama menikmati penyelewengan dana kompensasi bantuan terhadap korban pesawat Lion Air JT610. Empat petinggi ACT jadi tersangka, bagaimana nasib Agim, elit MUI Holil Nafis dan kawan-kawan? Ada yang masih ingat peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT610 pada tahun 2018 lalu? Pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang tersebut, jatuh di Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018 lalu. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Terkait peristiwa tersebut, salah satu pihak keluarga korban Lion Air JT610 yang bernama Engki Bocana menjelaskan soal dana kompensasi yang diberikan oleh Boeing kepada keluarga korban senilai 4 miliar rupiah per orang. Nilainya 4 miliar rupiah sebenarnya dari Boeing, jadi untuk keluarga korban. Itu sebenarnya dana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh jatuhnya Lion Air. Contoh ada rumah yang ditabrak diganti pakai duit yang 4 miliar rupiah per orang. Terus ada pipa di Laut Jawa yang putus diganti pakai itu, ada kabel putus di Laut Jawa diganti pakai itu, kata Engki melalui sambungan telepon. Saat itu, lembaga ACT pun sangat cepat bertindak dengan dalih ingin membantu korban, tetapi akhirnya kita tahu bahwa dana bantuan dari Boeing kepada korban malah dipakai untuk memperkaya petinggi lembaga tersebut. Pihak Bareskrim Polri mengungkapkan, terdapat dana senilai 34 miliar rupiah dari Boeing untuk para ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang diselewengkan oleh ACT. Sebagian dari nominal tersebut dialokasikan untuk membayar gaji para pengurus. Program yang sudah dibuat oleh ACT kurang lebih 103 miliar rupiah. Dan sisanya 34 miliar rupiah digunakan tidak sesuai peruntukannya, kata Wakil Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helvi Assegaf di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian juga sudah menetapkan 4 orang tersangka terkait penyelewengan dana kompensasi dari pihak Boeing kepada keluarga korban Lion Air JT610. Mereka adalah Ahyudin A. selaku Ketua Pembina Yayasan ACT, Ibnu Hajar, Ika, selaku Pengurus Yayasan ACT, Haryana Hermain, HH, sebagai anggota Pembina Yayasan ACT, dan N. Imam Akbari, NIM, selaku anggota Pembina Yayasan ACT. Jika sebelumnya kita hanya mendapatkan informasi bahwa gaji Ahyudin hanya 250 juta rupiah per bulan, ternyata jumlahnya lebih dari itu. Ahyudin mendapatkan gaji sebesar 450 juta rupiah dan 3 orang tersangka lainnya mendapatkan gaji berkisar 50 juta rupiah sampai 150 juta rupiah per bulan. Untuk Ika 150 juta rupiah, HH dan Nia sekitar 50 juta rupiah sampai 100 juta rupiah, jelas Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Helvi Assegaf.
Di mana akal pikiran Ahyudin dan kawan-kawan yang tega menyelewengkan dana kompensasi korban Lion Air untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya? Apakah orang seperti mereka ini tidak malu atau memang sudah tidak tahu malu lagi karena tega memakan uang bantuan korban Lion Air? Kaya raya di atas musibah dan air mata korban pesawat Lion. Dan mirisnya lagi, 10 miliar rupiah dana kompensasi untuk korban Lion Air tersebut juga diserahkan kepada Koperasi Syariah 212 yang katanya untuk ekonomi umat. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Wadir Tipideksus, Bareskrim Polri, Kombes Helvi Assegaf juga mengatakan jika dana 10 miliar rupiah tersebut berasal dari dana donasi CSR oleh Boeing Community Investment Fund, BCIF. Dengan nilai total 138 miliar rupiah. Dana mengalir, RED, untuk Koperasi Syariah 212, kurang lebih 10 miliar rupiah, kata Helvi saat jumpa pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan. Lalu, apa benang merah antara ACT dengan Agim dan elit MUI bernama Holil Nafis? Dari situs Koperasi Syariah 212, kita mendapatkan informasi bahwa Agim menjabat sebagai Dewan Penasehat dalam Koperasi Syariah tersebut. Ada yang masih ingat kasus investasi bodong 212 Mart di Samarinda tahun 2021 lalu? Saat itu, pihak Koperasi Syariah 212 mengatakan tidak ada hubungan dengan investasi bodong 212 di Samarinda, tetapi mereka mengakui bahwa PN yang dilaporkan ke polisi adalah anggota Koperasi Syariah 212 Pusat, yang menjabat sebagai Ketua Komunitas KS 212 Samarinda. Katanya tidak ada hubungan, tapi Koperasi Syariah 212 membuat postingan di situs mereka, agar laporan kasus investasi bodong 212 Mart tersebut dicabut dan kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu, apa kaitannya antara Holil Nafis dengan Koperasi 212? Dari situs internal Koperasi 212, akhirnya kita tahu jika Holil Nafis menjabat sebagai salah satu Dewan Pengawas Koperasi Syariah 212 tersebut. Saat ini, Holil Nafis juga menjabat sebagai Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, MUI, periode 2020 hingga 2025 nanti. Dia juga yang mengatakan bahwa sholat Idul Fitri di JIS tidak bermuatan politik. Lalu, kemana Holil Nafis saat Anies Baswedan pamer JIS dan sirkuit Formula E ketika sholat Idul Adha kemarin? Apakah pantas melakukan sholat Idul Adha, tapi latar belakangnya foto JIS dan sirkuit Formula E? Dari semua lokasi yang ada di Jakarta, kenapa harus JIS dan sirkuit Formula E yang jadi latar belakang saat Anies Baswedan sholat Idul Adha kemarin? Jadi, bau amis politisasi JIS dan sirkuit Formula E oleh Anies Baswedan saat Idul Adha kemarin sangat menyengat, dan orang awam sudah pasti paham tentang hal ini. Yang lucunya, salah satu anggota Dewan Pengawas Koperasi 212 merasa kaget ketika mendengar Koperasi Syariah mereka menerima aliran penyelewengan dana kompensasi korban pesawat Lion Air dari ACT sebesar 10 miliar rupiah. Kita malah lebih kaget jika mereka tidak tahu pernah menerima uang tersebut.
Lagian, uang 10 miliar rupiah bukan jumlah kecil. Masa sih tidak tahu tentang hal ini? Akhir kata, setelah pihak kepolisian menetapkan 4 orang petinggi ACT sebagai tersangka penyelewengan dana kompensasi bantuan korban pesawat Lion Air JT610 untuk memperkaya diri sendiri. Bagaimana dengan penerima penyelewengan dana kompensasi Boeing tersebut, yaitu Koperasi 212 yang menerima uang 10 miliar rupiah? Apakah Agim, Holil Nafis dan kawan-kawan, yang menjadi petinggi Koperasi Syariah 212 akan bebas dari proses hukum? Jika yang memberi diproses hukum, masa sih yang menerima bisa bebas? Bukankah yang memberi dan yang menerima uang seharusnya diproses hukum, karena mereka sama-sama menikmati penyelewengan dana kompensasi bantuan terhadap korban pesawat Lion Air JT610? Jangan sampai mereka bebas dan kaya raya di atas air mata korban pesawat Lion. Bagaimana menurut Anda? Wassalam. Nafis Seward.